Si KDM itu memang sudah gagal. KDM itu sudah gagal menjadi gubernur. Bertemu nih dengan orang-orang baik dari Malang, Jawa Timur. Ada hiu paus masuk ke jaringnya, tapi hiunya dilepasin. Bukan pelakunya, netizen bilang saya minyak angin, omong-omong netizen saya minyak angin. Bicara hubungan saya biasa-biasa saja, karena saya menganggap tidak ada masalah. Saya tidak merasa canggung atau gimana. Nah, tapi beliau sendiri yang negatif thinking kepada saya. Untuk Wagub Kalimantan Barat, tidak perlu tantang KDM. Ya, dari raut wajahmu dengan pidatomu yang songong, ya, bertahap. Yang namanya di sini juga di Amerika, ya, tidak sekaligus membangun. Bukan nantang-nantengin orang. Kocak memang otakmu. Konslet memang kalkulator di otakmu itu. Saat ini saya berada di Jalan Provinsi Kalimantan Barat. Saya menantang debat terbuka untuk Pemprov Kalbar berkaitan dengan pembangunan jalan provinsi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU ya. Ini dari Kalimantan Barat, update-nya luar biasa ya. Wakil Gubernur Kalimantan Barat tersinggung ya karena dapat julukan ya dari netizen, khususnya warga Kalimantan Barat ya, dengan sebutan minyak angin. Otomatis nih ya, Pak Krisantus ya, Wagub Kalbar ini tersinggung. Nanti kita lihat videonya bersama-sama. Di Kalimantan Barat juga ada warga yang membuat tantangan terbuka untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ya. Masih terus berlanjut nih ya, protes tentang jalan rusak ya. Sementara itu update dari Jawa Barat ya, Kandidi Mulyadi ya, ada ngundang orang-orang yang luar biasa dari Malang ya, yang sudah menyelamatkan hiu paus ya. Nanti kita lihat bersama. Ada juga seorang guru yang uangnya itu dipakai biaya operasional sekolah sampai di atas 100 juta lebih ya. Itu akhirnya ketemu KDM ya. Ada juga nih ya pembenci ini satu, nanti kita update satu aja ya, yang menganggap KDM itu sudah gagal jadi gubernur katanya. Ini gimana nih ya, di tengah-tengah warga Kalimantan Barat yang pengen KDM pinjam KDM 2 bulan gitu ya jadi gubernur, ada aja ya yang ya masih ada lah. Kalau benci itu selalu ada ya, jadi ya maklumin aja. Oke, gimana selengkapnya itu terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian penonton baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk langsung aja, let's go ya. Si KDM itu memang sudah gagal. KDM itu sudah gagal menjadi gubernur yang yang diharapkan lah, yang diharapkan masyarakat. Dia sudah gagal. Sebagai seorang pemimpin Jawa Barat dia gagal. Tapi kalau untuk mencari simpati masyarakat, dia menang. Dia berhasil mencari simpati masyarakat. Tapi untuk jadi gubernur, dia gubernur yang gagal. Gubernur yang seharusnya diharapkan oleh orang banyak, dia gagal total. Gagal total. Tapi kalau mencari simpati masyarakat, dia berhasil. Tapi kalau jadi gubernur yang diharapkan, gagal. Gak ada beda sama kita, masih beserak. Gak ada bedanya seperti orang biasa seperti saya. Gak ada bedanya dia, masih beserak. Banyak bukti dia gubernur gagal, masih banyak buktinya. Kira-kira apa buktinya? Dia ngomong banyak bukti-bukti tapi nggak sertakan buktinya ya. Tapi ya lah, biarin aja ya. Kan dia ini munculnya sekitar sebulanan terakhir ya. Sebelumnya nggak ada ya. Ya nggak pernah muncul gitu ya di medsos tuh. Belum pernah lihat Mas DU ya. Begitu muncul langsung jelek-jelekin KDM. Nggak tahu apa agendanya, pendukungnya siapa sebenarnya gitu ya. Dulu kan ada tuh Eko Widodo ya, yang setiap hari kontennya KDM terus ya, jelek-jelekin KDM terus. Tapi pada akhirnya sekarang ngilang ya, nggak tahu ya. Mungkin kontraknya habis apa gimana kan nggak tahu kita. Ini terus dapat kontrak baru lagi gitu ya.
Jadi untuk orang-orang yang benci sama KDM, nggak suka sama KDM, ingin menjegal KDM gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini update dari KDM ya. Ini yang ke-13 kalinya saya ada di Lembur Pakuan di Subang. Namun ya seperti ini kondisinya, saya menghubungi pihak pos masih belum ada tanggapan apapun. Sudah yang ke-13 kali ini. 13 kali. Ini saya sudah bertemu ibu kepala sekolah yang sempat marah-marah di pos pengaduan dan di pos jaga. Cuman salah alamat marahnya, harusnya marahnya sama mantan Bupati Bekasi. Dari KPK, Pak. Jadi ibu itu uangnya pernah digunakan untuk membiayai biaya operasional kelas 1 dan kelas 2. Ya. SD Bahagia 07. Bahagia 07, dan waktu itu belum terdata di Dapodik sebagai peserta didik. Ya. Karena sekolahnya sekolah baru. Betul. Belum ada SK Dinas Pendidikannya kalau menurut saya. Nah, tetapi anak-anak itu sekarang sudah kelas 1 SMA. Ya. Ada kelas 3 SMP, Ya. sudah berijazah, ada proses kelas 1 dan kelas 2 tidak terbiayai oleh negara. Ya. Ibu ini pakai uang pribadi, jumlahnya 115 juta ya. Nanti Ya, Pak. kita audit dulu, kita hitung. Kemudian punya anak berkebutuhan khusus, usianya 20 tahun, masih kayak bayi, harus pakai pampers. Punya anak yang masih kuliah, ya sudahlah. Ibu ini menderita pokoknya. Biasa kan kalau yang menderita pasti ngadunya ke saya. Ya sudah, nanti masalahnya sudah selesai, lagi dihitung, nanti kita selesaikan. Ya. Terima kasih Pak Kadem atas hadiah yang luar biasa buat saya Enggak, gitu. bukan Penantian hadiah. yang bertahun-tahun Oh, iya. sampai 10 tahun Pak. Alhamdulillah hari ini sudah terbuka. Iya. Terima kasih pada semuanya. Saya menanti calon istri, malah yang datang ibu. Mohon, Bu ya. Assalamualaikum. Oke, lanjut ini ya. Ini yang Mas Dewi bilang tadi di awal ya. Ini para nelayan yang nggak sengaja ini ya menangkap hiu paus, tapi dilepaskan lagi ya. Hari ini saya bertemu dengan orang-orang baik dari Malang, Jawa Timur. Mereka ini yang waktu hari Jumat tanggal 10 April ada hiu paus masuk ke jaringnya, tapi hiunya dilepasin. Hari ini ketemu ini yang memvideonya ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih dan mengajak pada seluruh nelayan di Indonesia, jagalah laut dan jangan mengambil ikan-ikan yang tidak boleh menurut adat diambil dan menurut undang-undang diambil. Ayo, boleh mau ngomong apa? Nah, Malu Terima ya. kasih Pak Dedi untuk undangannya hari ini. Kami sangat apa namanya? surprise. Iya, nggak Oh. bisa. Soalnya kami kan Malang melayang bagian pesisir yang Pesisir. tidak banyak dikenal orang kan, bisa diundang Pak Dedi itu Iya. suatu kebanggaan. Sekarang diundang dan sudah dikenal, minimal kita udah kenal. Salam buat teman-teman ABK-nya ya, dan seluruh warga nelayan di sana. Semoga nelayan ke depan makin sejahtera dan makin bahagia. Amin. Karena sekarang kan nelayan itu relatif berat. Biasanya sebelum pergi berlayar dimodalin sama tokeh. Iya. Nanti pulangnya harus jual ikannya ke tokeh. Biasanya begitu. Terima kasih ya. Salam untuk semuanya. Ya, ini luar biasa tapi sekaligus malu Mas DU ya. Karena kan itu orang Malang ya. Wilayahnya Jawa Timur guys ya. Dimana justru yang mengapresiasi Gubernur Jawa Barat, bukan Gubernur Jawa Timur duluan. Aduh, Mas DU sebagai orang Jawa Timur juga malu. Ini gimana nih Gubernur Jawa Timur Bu Hovifah ini masih setia dengan buah-buahannya ya, rujak ya, mangga itu ya, durian ya, biasalah ya Bu Hovifah ya. Lanjutkan Bu ya. Oke, sekarang kita mau geser ke Kalbar ya. Update-nya itu tadi ya, marah ya Wagub Kalbar ya, dijuluki minyak angin ya. Selain itu juga ada dugaan ya, Wagub Kalbar ini dugaan kudeta ya, yang mana dia sendiri ada cakap
rekaman Kalau percakapan nggak becus teleponan kerja, ya. jangan rendahin orang lain. Jadi kemarin, Wakil Gubernur Kalimantan Barat ngomong kalau dia tantang Deddy Mulyadi buat tukeran jadi Gubernur Kalbar. Dengan anggaran 6 triliun, dia akan mencium lutut KDM kalau bisa membangun Kalbar dengan baik. Saya tegaskan, Kalimantan Barat tidak bisa dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat itu luasnya cuma 43.000 km persegi. APBD-nya 31 triliun. Provinsi Kalimantan Barat 1,11 kali Pulau Jawa. 171.000 km persegi. Itu luas Kalimantan Barat. APBD-nya 6 triliun lebih. Ada yang mau pinjam Deddy Mulyadi 3 bulan. Suruh Deddy Mulyadi jadi Gubernur Kalimantan Barat. Ayo tukar kita. Saya mau lihat. Tapi pakai duit 6 triliun bangun Kalimantan Barat. Ayo, kalau dia bisa, ku cium lututnya. Padahal nggak pernah ada yang nyuruh ngajak tukeran. Lah kok jadi bandingin sama KDM? Ibaratnya kalau gua nggak becus kerja, yang aku aja gitu loh. Untungnya KDM orangnya baik banget. Dia malah ngasih respon adem dan menurut gua ini sih tamparan keras buat Gubernur Kalbar. Buat Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat, saya mengucapkan terima kasih atas tantangannya. Mohon maaf, saya selama ini melaksanakan kegiatan pembangunan di Jawa Barat tidak ada maksud untuk diperbandingkan dengan daerah lain. Kami juga memahami setiap daerah punya tantangannya sendiri-sendiri. Saya juga mohon maaf apabila apa yang dilakukan di Jawa Barat menyinggung daerah lain. Kalau nggak Bukan pelakunya, dengerin. netizen yang menghubungi. Bilang saya minyak angin, omon-omon. Netizen yang minyak angin. Minyak angin, omon-omon ya dikatain netizen yang marah dia. Penegak hukum. Saya hanya bisa mendorong barang ini supaya cepat, dan itu kita harap hukum itu tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi saya ingin hukum itu ditegakkan seadil-adilnya. Yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bukan pelakunya, netizen yang menghubungi. Bilang saya minyak angin, omon-omon. Netizen yang minyak angin. Ya gampang marah, gampang emosi ya Wagub ini ya. Dikatain netizen minyak angin karena tidak sesuai dengan perkataan-perkataan sebelumnya gitu menurut netizen ya. Bapak minyak angin katanya mau nginap di desa-desa. Aduh, mas sampai dijuluki bapak minyak angin. Ini track recordnya ya, kapan hari itu sebelumnya itu mengenai kasus oli palsu itu kalau nggak salah ya. Nah ini ya, Wagub versus netizen ya. Netizen bilang mungkin Wagub Kalbar hanya omon-omon cak, minyak angin Wagub Kalbar. Iya, netizen bilang gini, Wagub Kalbar hanya omon-omon aja, minyak angin gitu ya. Ini ya, ada pendapat netizen juga, Pak Wagub, Anda pemimpin, harusnya moral dan etika Anda jauh di atas kami dan bisa dijadikan contoh teladan. Nah ini ya, kasus oli palsu nggak ada berita, wajarlah masyarakat Kalbar bertanya karena banyak yang dirugikan atas beredarnya oli palsu ini. Itu ya, salah satu ucapannya yang tidak sesuai harapan gitu ya. Jadi nggak sebesar ucapannya, menguap seperti minyak angin, makanya dijuluki minyak angin. Nah, sekarang malah nantangin kan Deddy Mulyadi ya. Nah ini menarik nih, dengerin. Bicara hubungan saya biasa-biasa saja, karena saya menganggap tidak ada masalah. Nah, cuma beliau yang merasa bermasalah, ya merasa bermasalah, menganggap saya ini biang kerok dan sebagainya, menganggap saya dalang dan sebagainya. Sementara saya tidak pernah melakukan segala sesuatu. Nah, ini yang terjadi selama ini. Jadi dalam menjalankan tugas saya biasa-biasa saja. Saya tidak merasa canggung atau gimana. Nah, tapi beliau sendiri yang negatif thinking kepada saya. Kalau saya selalu positif thinking memandang seseorang. Karena tujuan saya adalah bagaimana kebersamaan memajukan Kalimantan Barat. Kemudian kita jangan pakai pola lama yang kita pikirkan, apalagi dengan kondisi negara seperti saat ini. Yang kita pikirkan adalah bagaimana daerah itu bisa mandiri dengan kemampuan sumber daya alam yang ada. Ya, ini Wagub lagi ngomongin gubernurnya loh ini. Jarang berkomunikasi, paling bersalam di satu tempat acara, udah itu duduk sama-sama. Tidak pernah diajak bicarakan bagaimana nih Pak Wagub, kita bicarakan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, bagaimana kita ngatur anggaran, semua tidak pernah bicara. Jadi saya sekali lagi saya sampaikan, saya tidak pernah dilibatkan sama sekali. Dan saya tidak ikut dalam pembahasan APBD dan sebagainya. Ya, saya dah tahu APBD dari ketok. Nah, biang kerok, kan sekarang
berita-berita online itu kan banyak menyatakan ada kasus hukum dan sebagainya. Dia bilang saya melaporkan. Itu kan fitnah itu. Fitnah, sementara saya tidak tahu apa itu BP2TD, apa itu proyek jalan. Itu kan masa lalu. Nah, jadi hanya karena kalau gubernur jatuh, wakil gubernur naik. Itu kan undang-undang. Yang bikin undang-undang bukan Krisantus. Itu undang-undang. Oh, langsung. Sudah 2 kali menuduh saya. Sebelum pelantikan dan pada saat Kongres Partai Hanura. Langsung. Itu bukan isu ya, bukan. Tapi fakta berhadapan berdua sendiri, dia tunjuk ini Pak Wagub dalangnya A1. Nah, ini kan boleh dikatakan sebagai pencemaran nama baik. Kalau saya mau laporkan juga bisa pencemaran nama baik. Nah, seharusnya beliau gentleman. Sebagai gubernur bisa panggil wakil gubernur. Pak Wagub, mari kita duduk bersama. Kita mungkin udah lama tidak ngopi-ngopi. Kan bisa ngomong seperti itu. Ini kita mau pelantikan eselon 2 misalnya. Pak Wagub ada saran, ada masukan terhadap orang yang kita tempatkan. Akan enak. Nah, tapi beliau tidak melakukan itu. Sama sekali tidak pernah bicara sama saya, tidak chat saya. Ya sudah. Saya tidak hadir. Saya tidak mau hadir, saya tidak ikut bertanggung jawab terhadap pelantikan besok. Ya, saya pikir ini akan berdampak kepada pembangunan kemajuan Provinsi Kalimantan Barat. Ya, karena sekarang ide-ide, kemudian inovasi, terobosan-terobosan berkaitan dengan optimalisasi pendapatan asli daerah sama sekali tidak pernah dilakukan. Jadi ini pemerintahan yang sifatnya pemerintahan masa lalu. Nah, jadi tugas gubernur, wakil gubernur itu hanya pukul gong, pidato, salam, makan, ceramah, itu aja kerjanya. Saya pikir itu bukan pekerjaan yang konkret dalam rangka memajukan Provinsi Kalimantan Barat. Iya, ini informasi yang sangat sensitif sebenarnya, tapi kok bisa ya dia bocorkan ini melalui rekaman percakapan ke media ya. Dan ini menyerang secara serius kepada pihak gubernur. Jadi kasihan banget ya warga Kalimantan Barat nih, udah jalan pada rusak, wakil gubernur sama gubernurnya berantem kayak gini ya, nggak akur ya. Wakil Gubernur Kalimantan Barat mau cium lutut KDM kalau sanggup membangun Kalimantan Barat. Bangun Kalimantan Barat. Kalau dia bisa, ku cium lututnya. Pernyataan ini muncul karena Kalimantan Barat sering emosian dengan orangnya Jawa Barat, kayaknya. apalagi soal pembangunan jalannya. Begini kondisi jalan di Kalimantan Barat. Dan begini kondisi jalan di Jawa Barat. Kalau dilihat dari luas wilayah, Kalimantan Barat jauh lebih luas dengan 147.000 km persegi, sedangkan Jawa Barat hanya 35.000 km persegi. Tapi kalau jumlah penduduk, Jawa Barat 10 kali lebih banyak dengan 50 juta penduduk, sedangkan Kalimantan Barat hanya 5,5 juta. Kalau menurut kamu, bisa nggak Kang Deddy Mulyadi membangun Kalimantan Barat? Coba kalau dibalik, bisa nggak kalau Gubernur Kalimantan Barat memimpin Jawa Barat sebaik KDM? Ini kalau dia memimpin Jawa Barat ya bisa kocar-kacir Jawa Barat ya. Warga Jawa Barat jelas menolak, nggak mau jelas. Kalau bisa ya mending di Jawa Timur aja Pak Deddy. Biar Mas DU ya ikut merasakan gitu ya. Ya itu ya, kok bisa tadi rekaman percakapan sesensitif itu bocor ya. Kalimantan Barat tidak perlu tantang KDM. Betul. Saya rasa kalau KDM bisa menjadi gubernur Kalimantan Barat, saya yakin ya 99,9%. Ya, yakin ya. Ya, dengan dana APBD yang 6 triliun katamu, saya yakin itu KDM bisa mengalokasikan itu dana ya. Dan KDM itu orangnya pintar, punya integritas. Ya, bukan kayak kamu, tidak punya integritas. Lihat saja, ya dari raut wajahmu dengan pidatomu yang songong, ya, Iya. nantangin orang, Songong, nantangin pejabat lain, itu gampang marah-marah. menggambarkan bahwa kamu tidak punya integritas, bahwa kamu tidak punya kecerdasan. Ya, bukannya kamu berbenah diri, bukannya kamu mengkoreksi diri, ya selama ini sebelum kamu jadi wakil gubernur, kamu pernah menjabat jadi anggota DPR Kabupaten Sintang tentunya kan. Jadi seharusnya kamu berpikir, duduk sambil ngerokok, sambil minum kopi. Itu baru yang benar, bukan nantangin pejabat orang.
Seharusnya kalian itu bersyukur dengan adanya masyarakat mengupload, mengkritik kinerja kalian ya. Kalian bisa bekerja ya. Karena selama ini kalian tidak bekerja untuk rakyat. Selama ini berapa abad masyarakat Kalimantan Barat diam-diam baik. Tidak ada yang mengkritik. Ya, makanya itu kalian terlena. Terlalu terlena kalian. Tidak perlu tentang KDM ya. Dan saya yakin 99% KDM akan berhasil walaupun tidak semua kabupaten daerah yang ada di Kalimantan Barat itu akan dibangun, tapi paling tidak dia akan membangun, dia akan bekerja sesuai kemampuan dia, sesuai anggaran. Masa sih 6 triliun tidak cukup? Ya paling tidak ya ceklah mana yang benar-benar perlu dibangun dulu, bertahap itu loh. Bertahap. Yang namanya di sini juga di Amerika ya. Tidak Amerika sekaligus ini membangun, bertahap ya. Makanya ada 5 tahun. Ya gunakanlah waktu kalian 5 tahun itu untuk membangun infrastruktur yang rusak-rusak yang ada di Kalimantan Barat. Bukan nantang-nantengin orang. Kocak memang otakmu. Konslet memang kalkulator di otakmu itu. Konslet ya. Wagub kali. Korslet katanya kalkulator di otaknya Wagub Kalbar ya. Ini warga negara Amerika ya, yang aslinya itu suku Dayak ya. Jadi aslinya orang Indonesia, ini dari suku Dayak, otomatis ya orang Kalimantan juga sebenarnya ya. Sekarang tinggal di Amerika ya. Langsung tuh mau mengutuk apa itu tadi ya. Yes, pokoknya mengecam lah ya. Wakil Gubernur Kalimantan Barat murka pada saat dia berpidato. Dia menantang KDM. Dia menyatakan, saya tantang Deddy Mulyadi, kalau berani kita pindah, kita pinjam 3 bulan untuk membangun jalan dan membangun Kalimantan Barat. Dikarenakan dia ini sudah marah, banyak komentar rakyatnya yang menyatakan jalan di Kalimantan Barat masih buruk. Sedangkan dibandingkan dengan Jawa Barat, jalan di Jawa Barat sudah bagus. Akhirnya pada saat dia berpidato, malah Wakil Gubernur Kalimantan Barat marah, menyebut-nyebut nama KDM. Dia menyatakan dia berani cium lutut KDM. Kalau KDM bisa membangun dengan dana 6 triliun untuk membangun jalan di Kalimantan Barat. Nah ini kenapa malah dia marah ke KDM ya. KDM selama ini tidak pernah membanding-bandingkan. KDM kan cuma menunjukkan aksi kerjanya, bahkan yang memviralkan para rakyatnya ya. Jalan KDM sudah bagus, mulus ya. Nah yang protes juga terhadap dirimu wahai pejabat Kalimantan Barat, yang protes juga wargamu sendiri. Mereka ingin tukar gubernur. Akhirnya dia tidak terima ya yang diucapkan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Dia menantang kalau KDM berani membangun jalannya mulus, selama 3 bulan dia mau pinjam KDM, lalu dia cium lutut KDM. Ini bukan soal banding-bandingan katanya, karena fiskal kita berbeda, luas wilayah berbeda, penghasilan APBD juga berbeda. Nah ini jangan panas ya Pak, Bapak Krisantus ya, Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat, jangan marahnya ke KDM. Koreksi diri, setidaknya meskipun tidak mulus seperti Jawa Barat, namun jangan seperti kubangan kerbau ya. Itu wargamu mau lewat susah, mobilnya hampir tenggelam oleh lumpur. Kayak sawah ya. Itu contohnya, itu ada di gambar itu. Jadi wajar kalau rakyatmu protes. Wahai Bapak Wakil Gubernur, mohon maaf Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat, jangan malah kamu menantang KDM. KDM memang sudah oke ya. Mana mungkin juga KDM mau pindah ke sana. Dia asli Jabar. Dia memang memperbaiki, membaguskan Jawa Barat. Dia keturunan pribumi Jawa Barat. Dia orang Sunda. Pasti yang dipimpinnya daerah dia sendiri. Nah, jadi kalau kamu menyatakan mau tukar gubernur, kamu perbaiki dulu sendiri ya. Perbaiki tempatmu, jangan iri dengan orangnya ya. Irilah dengan kinerjanya, dengan cara kau tiru dan kau perbaiki. Meskipun tidak sebagus Jawa Barat,
Setidaknya jangan kayak kubangan kerbau, oke? Bapak Krisantus Kurniawan, mohon maaf juga karena saya melihat videomu viral ya. Saat kamu berpidato, kamu menyebut-nyebut nama KDM. Saya yang di luar Jabar saja memang kagum dengan KDM. Sudah saya dengar, memang kata kamu beda, luaslah memang luas Kalimantan Barat. Penghasilannya sedikit di sana, APBD-nya sedikit. Namun usahakan berarti bagian-bagian yang diutamakan yang buruk nian ya, yang terlalu buruk kayak gitu baru perbaiki benar. Jangan berarti tidak ada pembangunan ya. Yang memang sudah buruk, yang parah sekali, nah perbaikilah supaya rakyatmu tidak menyatakan mau tukar gubernur ya. Betul. Ini bukan salah KDM, ini salah rakyatmu sendiri yang berkoar-koar mereka pengen tukar gubernur, oke? Bapak Krisantus Kurniawan, Bapak Wakil Gubernur, jangan marah ya. Iya. Sudah kami dengar pidatomu ya, oke? Oke, jangan gampang marah, Wakil Pak. Gubernur Kalimantan Barat tantang Deddy Mulyadi untuk bangun kalbar dengan dana 6 triliun rupiah. Kalau bisa katanya akan dicium lututnya. Pejabat macam apa itu? Anda kalau nggak bisa memimpin, ya mending mundur saja. Lihat nih, harus SD, alias harus sadar diri. Kalau berasa kurang dengan APBD 6 triliun, ya pikirkan bagaimana caranya supaya pendapatan daerah jadi besar. Betul. Bukan malah tantang Gubernur Jabar. Kalimantan Barat itu punya modal yang cukup kuat. Wilayah luas, ruang ekspansi besar, sumber daya alam melimpah. Sawit, tambang, energi, dan lain-lain. Posisi juga strategis dekat dengan Malaysia. Kalau dimaksimalkan, orang bisa datang, investasi bisa masuk, ekonomi bisa tumbuh, pajak bisa naik, pendapatan daerah bisa tinggi. Mungkin butuh waktu lama, tapi setidaknya ada perubahan ke depannya. Kalau cuma bacot, burung beo juga bisa, Pak. Coba Bapak yang kerjain, bisa kagak? Mampu kagak? Memang saya tidak mampu. Makanya saya sadar diri, tidak mencalonkan jadi pemimpin. Nah, ini. Biarkan orang-orang yang mampu saja yang mencalonkan. Nah, terus Anda sudah tahu susah. Sudah tahu nggak bisa, malah maksa jadi pemimpin, kan goblok. Ngapain juga nyalon? Lagian, mereka membandingkan itu untuk jadi contoh, biar para pemimpin bisa memimpin lebih baik. Respon dong kritikan dengan pikiran, bukan malah direspon dengan keluhan. Transfer dulu lah. Oh, ya itu ya, ngapain juga nyalon jadi wakil gubernur kalau ada yang mau cium lututnya Deddy Mulyadi. Ini Dokter Lita Gading ya. Ampun. Aduh, pada kepanasan tuh semuanya ya para gubernur ya. Aduh Tuhanku, ampun deh. Gue mau tidur nih guys, ngakak dulu deh. Tapi yang jelas ya, di Jawa Barat tuh nggak ada tambang, tapi di daerah Kalimantan banyak tambangnya. Terus pada kemanain tuh uang tambangnya? Emang nggak masuk ke APBD? Iya lah, gimana sih Pak? Kasian, mau minjem Deddy Mulyadi, pinjem dulu ke gue. Ya Kang, bener kan? Saat ini saya berada di Jalan Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya arah Sintang menuju ke Senaning. Saya menantang debat terbuka untuk Pemprov Kalbar berkaitan dengan pembangunan jalan provinsi. Karena mengingat kita ada pajak kendaraan sebagai PAD dan juga ada 400 perusahaan perkebunan sawit. Ada 600 perusahaan tambang. Salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia berada di Kalimantan Barat, yaitu tambang boksit. Saya mengkritik bukan berarti ada saja ya wakil gubernur Kalbar ini. Warga ada yang protes minta ganti gubernurnya sama KDM saja. Dia Wagub malah menantang. Saya siap cium lutut KDM jika KDM mampu memperbaiki jalan-jalan yang rusak ini dengan anggaran 6 triliun. Ya, KDM jangan ditantang, bos ya. Kalau kalian ya masih berpikir ya proyek, kapan majunya Pak? Ya dunia ini Pak sudah modern, masyarakat nggak bisa dibodohi lagi.
Jangan pernah berpikir masalah proyek 15% itu, 10%, 20%. Ya, yang coklat, yang apa nggak usah dikasih. Banyak kali itu. Nah ya, tikus-tikus warna baju coklat itu ya, jangan dikasih makan. Nyindir ini. Tak 3%, 7%, nggak usah kasih. Itulah yang habiskan anggaran itu. Harapan masyarakat, Pak, ya, jalan-jalan yang becek yang kayak gini nih, minimal dikoral dulu lah, bos ya. Kalau anggaran itu kurang ya, dikoral dulu ya. Terus kalau aku yakin ya, kalau KDM ya, aku berpikirnya gini. Ya, kita gaji jadi gubernur ada, oke, cukup untuk makan. Kalau untuk masalah beli rumah mewah, kita bikin aja usaha pribadi, contoh buka toko ini, jualan baju, kira-kira cukup lah makan untuk menghidupi keluarga kita. Ngapain lagi harus korupsi? Usia udah tua, Pak, ya. Emang dibawa mati semua harta? Nggak akan dibawa mati, apalagi hasil korupsi. Yang ada nanti kita itu dapat siksa kubur. Nah, mau disiksa kubur? Dikampang-kampangi sama malaikat situ? Janganlah, ya. Haram, jangan ngambil yang haram, Pak, ya. Yang haram itu kalau sudah dalam kubur nggak bisa jadi harum, Pak, ya. Di dunia saja yang haram bisa jadi harum. Gampang Konoha. Saat ini saya masih berada di daerah Ketungo Hilir, tepatnya di Dusun Semubuk. Masih berhubungan dengan jalan rusak ya, seputar jalan rusak dan ada kolam di tengah jalan. Ini dari kemarin tidak ada tindak lanjut dari pemerintah, makanya saya rekam lagi, saya posting lagi ini. Nah, ini ada warga kita yang sedang membawa muatan. Nyangkut ya, tidak bisa lewat. Tolonglah pemerintah, malulah sedikit. Kenapa kalian ini tidak kasihan sekali sama rakyatnya? Lama loading kalian kerja ini. Kalau memang nggak bisa kerja ya mengundurkan diri sajalah. Rugi kami menggaji kalian nih, tapi nggak bisa kerja. Saat ini saya Kang Dedi, ya tolonglah Kang Dedi. Kumaha ayak nontos, akak dia, tolonglah jalan kami, Kang Dedi. Tengoklah Kang Dedi, permasalahan gubernur kami, aku pun tak tahu. Inilah kondisi jalan di tengah-tengah kampung, di tengah-tengah desa Bedayang, Kang Dedi, Kalimantan Barat ini. Kau tengok, itu sempat misalnya dicangkul kata mereka itu bah, saking segala orang warga malas nyangkul, buat ke alur air, alur parit. Tengok rumah orang bah di bawah jalan, bayangkan gimana nih? Mau buang pancuran air tuh kayak mana? Coba lah, tolonglah jalan kami nih. Aduh, ini lihat nih. Bisa dalam kayak gitu guys ya. Ini suaranya khas ini ya. Ini orang ini khas ini apa ya? Viral se Indonesia suara khasnya ini. Kang Dedi, tolong Kang Dedi, pinjemlah 2 bulan Kang Dedi. Khas banget ya Ibu ini ya. Oke guys ya. Mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.